Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ratu Jana dengan NIM 210420074. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertemuan yang keempat, yaitu tentang hak-hak tanah atas dasar UU PA dan prosedur administrasi permohonan hak atas tanah. Yang pertama itu pengertian hak-hak atas tanah dalam UU PA. Hak atas tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian wewenang, kewajiban, atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolak pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah dengan adanya hak menguasai dari negara sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 ayat 1 UUPA, yaitu bahwa atas dasar ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu, pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh masyarakat. Hak-hak atas tanah yang diatur dalam pasal 16 UU PA, yang pertama yaitu hak milik. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, terpenuh yang dapat dijumpai oleh orang atas tanah dengan mengingat pasal 6 UU PA. Terkuat dan terpenuh yang dimaksud di sini adalah hak milik ini bukan berarti merupakan hak mutlak, tak terbatas dan tidak bisa diganggu-gugat. Di samping itu, juga kata terkuat dan terpenuh itu dimaksudkan untuk membedakan dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan sebagainya. Yang kedua yaitu hak guna usaha. Yang dimaksud dengan hak guna usaha tercantum dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi, hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 28, 29 dan dipergunakan oleh perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Hak guna bangunan. Yang dimaksud dengan hak guna bangunan tercantum dalam pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi, yang pertama yaitu hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Yang kedua, atas permintaan pemegangan hak dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat 1 dapat diperpanjang dengan waktu 20 tahun. Yang ketiga yang keempat ada hak pengelolaan hak. Pengelolaan termasuk kepada hak yang bersifat sementara, juga disebut hak lainnya. Yang dimaksud dengan hak lainnya itu adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria, tetapi diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Maka yang dimaksud dengan hak pengelolaan ialah hak khusus untuk perusahaan-perusahaan milik pemerintah guna menyelenggarakan perusahaan-perusahaan milik pemerintah. Pengertian pengadaan tanah. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau penyerahan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Pasal 1 ayat 3, namun dengan dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, maka pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Prinsip dasar pengaturan pengadaan tanah yang diatur dalam Perpres nomor 36 tahun 2005 dan Perpres no. 65 tahun 2006 dan Peraturan Kepala BPN RI nomor 3 tahun 2007, yaitu pengadaan tanah untuk kepentingan umum dipastikan tersedia tanahnya, bahwa dalam rangka terpastinya untuk kepentingan umum tersedianya tanah, maka Perpres nomor 36 tahun 2005 dan Perpres no. 65 tahun 2006 dan Peraturan Kepala BPN RI nomor 3 tahun 2007 mengatur: 1. Kepastian lokasi. Pasal 36 Peraturan Kepala BPN RI nomor 3 tahun 2007, adanya penitipan ganti rugi ke pengadilan.
Pasal 37 dan 48 Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2007, penyerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang pencabutan hak atas tanah dengan pemberian ganti rugi, Pasal 41 Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2007. Yang kedua, hak-hak dasar masyarakat atas tanah terlindungi dalam rangka memperhatikan hak-hak masyarakat terlindungi. Menurut Perpres nomor 36 tahun 2005 dan Perpres nomor 65 tahun 2006 dan Peraturan Kepala BPN RI nomor 3 tahun 2007. Mengatur tentang sosialisasi lokasi, adanya penyuluhan tentang manfaat, maksud dari tujuan pembangunan kepada masyarakat, penggunaan hasil investasi tanah, bangunan, tanaman, dan benda lain. Penilaian harga tanah dilakukan oleh lembaga penilai harga yang profesional dan independen, musyawarah penetapan ganti rugi, adanya hak mengajukan keberatan terhadap bentuk besarnya ganti rugi. Yang ketiga, dan menutup peluang lahirnya spekulasi tanah. Dalam rangka menutup peluang terjadi spekulasi tanah, Perpres nomor 36 tahun 2005 dan Perpres nomor 65 tahun 2006 dan Peraturan Kepala BPN RI nomor 3 tahun 2007 mengatur jika lokasi tanah telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, maka pihak ketiga yang bermaksud untuk memperoleh tanah di lokasi tersebut wajib memperoleh izin tertulis dari bupati atau wali kota atau gubernur wilayah tertentu. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.